Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, Mazmur 14 mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Hadir, artinya dalam segala keadaan Allah ada dan senantiasa melihat apa yang kita lakukan, maka sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa betapa kita harus tetap menjaga setiap gerak hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Kalau kita tahu bahwa setiap detik apapun yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, maka kita harus berjuang supaya setiap gerak hidup kita, mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, seluruh perbuatan kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, menjaga cara hidup yang tetap berkenan di hadapan Allah dalam setiap gerak hidup kita itu sama dengan cara hidup di dalam pemerintahan Allah, atau sama dengan cara hidup sebagai anak-anak Allah dalam kerajaan sorga, sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, menyadari bahwa setiap saat kita sedang hidup di hadapan Allah, maka dalam setiap gerak hidup ini kita harus tetap menjaga sikap hormat kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa kita memiliki sikap hati yang selalu takut akan Allah secara benar. Dengan cara hidup demikian, maka kita tidak mudah untuk berbuat dosa, sebab kita tidak mau melukai hati Allah dengan perbuatan kita yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa takut akan Allah yang benar tentu bukan karena kita takut supaya tidak masuk neraka, tetapi karena kita benar-benar menyadari bahwa kita harus memiliki sikap menghormati Allah yang adalah pemilik hidup kita. Orang yang tidak mau menyadari bahwa setiap saat Allah ada dan melihat setiap perbuatannya, maka mereka sama dengan orang bebal. Orang-orang seperti ini sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah atau selalu menganggap Allah itu tidak ada. Itulah yang firman Tuhan maksudkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika ada orang percaya atau orang Kristen yang memiliki sikap hidup seperti ini, maka sesungguhnya mereka tidak menghargai Allah dan juga tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang memiliki cara hidup seperti ini sama dengan apa yang firman Tuhan katakan sebagai pengejek-pengejek yang sama sekali tidak menghormati Allah, bahkan tidak takut akan Allah. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara, oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita harus menjaga pikiran kita, supaya cara hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, berhentilah hidup menuruti hawa nafsu diri, berhentilah hidup menuruti keinginan daging, sebab dengan cara hidup demikian kita tidak bedanya seperti pengejek-pengejek yang dimaksudkan firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga sikap hati, sungguh-sungguh takut akan Allah secara benar, menghormati Allah secara pantas, dan dengan iman yang teguh kita tetap berdiri, menanti kedatangannya dan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Ingat baik saudaraku, jika kita tidak benar-benar hidup menghargai Allah, tidak benar-benar hidup menghormati Allah, hal itu menunjukkan bahwa kita hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jika kita memiliki cara hidup yang demikian, saudaraku, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Padahal ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang supaya kehidupan kita boleh ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena hanya orang yang hidupnya ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, mereka lah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Kita harus merubah cara hidup kita, saudaraku. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup dengan cara hidup yang demikian, maka kita hidup sama seperti orang bebal yang hidup sesuka hati mereka, karena mereka menganggap di dalam hati mereka tidak ada Allah. Saudara perhatikan itu. Ingat baik, waktu hidup kita di dunia ini tidak lama, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita mau benar-benar hidup menghargai, hidup menghormati Allah secara patut, secara pantas, secara benar. Dan di sepanjang hari-hari hidup kita hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga, yang terus menyadarkan kami bahwa ketika kami berkata kami percaya kepadamu, kami harus memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Engkau ya Allah. Kami mau hidup berkenan terus-menerus di hadapan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Karena kami tidak ingin kehidupan kami pada akhirnya akan terhilang dari hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berjuang untuk hidup benar. Kami mau berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kami. Dalam seluruh gerak kehidupan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya di sisa umur hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, apapun itu bentuknya, semuanya itu tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.